Badan Gizi Nasional menyebut penerima manfaat program makan bergizi gratis akan bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Badan Gizi Nasional juga memastikan akan ada penambahan jumlah SPPG sebanyak 473 unit. Badan Gizi Nasional menyebut penerima manfaat program makan bergizi gratis akan bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Seiring dengan bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Juru bicara Badan Gizi Nasional Reddy Hendra melaporkan, per 6 Juli 2025 total SPPG yang telah beroperasi mencapai 1.873 unit SPPG. Dalam pekan depan, jumlah SPPG akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG, sehingga total SPPG yang beroperasi mencapai 2.346 unit. Total SPPG yang beroperasi tersebut telah melampaui dari target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.994 SPPG beroperasi di Juli 2025. Di dalam pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta, sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat. Dari total 2.364 unit yang bakal beroperasi pekan depan, setidaknya akan menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di SPPG. Selain itu akan ada sekitar 10.000 usaha mikro, kecil, menengah yang terlibat dalam menyuplai bahan baku ke SPPG yang ada. Kita ke informasi berikutnya. Usai ramai di media sosial, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan istrinya klarifikasi tentang kunjungan ke Eropa. Maman menegaskan bahwa kedatangan istri bersama anaknya ke Eropa tidak menggunakan fasilitas negara. Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, klarifikasi terkait isu dirinya ke Eropa meminta fasilitas negara. Ia membagikan momen dirinya bersama anaknya saat berada di Eropa. Ia ke Eropa untuk hadiri kegiatan sekolah anaknya. Tak hanya itu, melalui akun media sosialnya, istri Menteri UMKM juga membantah dirinya mengirimkan surat untuk meminta pengawalan. Ia juga pastikan kunjungannya ke Eropa menggunakan biaya sendiri. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi KPK Jumat sore. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan anak saya masih SMP, istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Warganet mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Satgas Patriot 2 berangkat ke Prancis, pemirsa. Mereka berangkat untuk ikuti defile Hari Bastille yang akan digelar pada 14 Juli 2025. Kontingen Satgas Patriot 2 berangkat dari Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma.
Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin memimpin langsung upacara pelepasan. Rencananya, Presiden Prabowo akan menghadiri acara Bastille Day 2025 yang akan digelar pada 14 Juli 2025 di Paris, Perancis. Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia yang nantinya akan hadir pada saat itu atas nama bangsa Indonesia. Kontingen Satgas Patriot 2 terdiri dari 451 personil gabungan TNI dan Taruna Akademi TNI. Momen Bastille Day 2025 sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Kedua negara ini juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pertahanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah mencapai 81,2%. Hasil tersebut berdasarkan pada bulan Juni 2025 sekaligus menunjukkan pemerintah mendapat rapor biru dalam berbagai aspek utama. Dari survei terakhir sampai dengan bulan Juni, awal Juli ya, tanggal 25, itu tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden itu 82,7%. Kemudian dari itu semua di bidang politik keamanan yang menyumbang tertinggi di bidang aspek keamanan 83,8%, kemudian di bidang politik sekitar 73,7%. Pak Budi, soal Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ternyata kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Jadi Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Marcus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Marcus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Marcus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9.